Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu topik yang menarik yang berjudul kastrasi. Kastrasi adalah membuang bunga jantan, bunga betina, bahkan mungkin buah yang sudah terlanjur jadi pada tanaman kelapa sawit kita yang belum menghasilkan. Kemudian kegiatan kastrasi ini bisa kita lakukan dengan memakai alat seperti dodos kecil, kemudian arit, atau hari ini banyak sekali kita jumpai di pasaran alat-alat yang memang dibuat khusus untuk tujuan kegiatan kastrasi, yang pada intinya adalah alat yang kita gunakan itu bisa meminimalisir daripada pelukaan pada pokok tanaman kelapa sawit kita. Kemudian kapan sih kegiatan kastrasi ini kita lakukan? Maka jawabannya adalah semenjak tanaman sawit kita itu mengeluarkan bunga, baik itu dia bunga jantan maupun bunga betina. Jadi seluruh bunga yang muncul pada tanaman kelapa sawit kita itu kita habisi semuanya sampai umur tanaman kelapa sawit kita itu 20 bulan. Nah, setelah 20 bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun, baru kita pilih bunga betinanya saja yang kita buang. Artinya ketika tanaman kelapa sawit kita itu berumur 20 bulan, jangan buru-buru kita buang dompetnya. Dompet yang muncul di tanaman kelapa sawit kita itu ya, bunganya itu. Nah, tapi kita pastikan dulu apakah dia betina, apakah dia jantan. Ketika sudah nampak dia bunga jantan, maka kita pertahankan karena ini bisa membantu ataupun mendukung sekali, bisa mengundang daripada serangga-serangga penyerbuk yang nantinya akan sangat berguna sekali dalam membantu penyerbukan pada tanaman kelapa sawit kita. Nah, tetapi pada bunga betina yang muncul pada usia 20-24 bulan, itulah yang kita buang. Setelah umur tanaman kelapa sawit kita 24 bulan, kita stop semuanya. Kita stop, baik itu pembuangan bunga betina, apalagi bunga jantannya. Nah, diharapkan pada saat nanti umur sawit kita itu 30 bulan, kita bisa lakukan panen perdana. Kemudian apa sih tujuan daripada kegiatan kastrasi ini? Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan vegetatifnya. Artinya nutrisi yang kita berikan kepada tanaman dengan cara pemupukan ataupun nutrisi maupun unsur hara yang memang sudah berada di dalam tanah itu, kita fokuskan dulu untuk penguatan akarnya dulu, pembesaran batangnya dulu, kemudian mendukung pertumbuhan daunnya dulu, dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai tanaman kelapa sawit kita yang masih kecil, yang berada di umur 24 bulan ke bawah itu kita paksakan untuk mengeluarkan buah. Karena beberapa pengalaman yang terjadi di lapangan, ketika tanaman kelapa sawit itu masih kecil, kita paksakan mengeluarkan buah, maka bisa dipastikan tanaman kelapa sawit kita itu akan mengecil batangnya. Nah, kemudian tujuan yang lain daripada kegiatan kastrasi ini adalah buah yang nantinya dihasilkan pada saat kita melakukan panen perdana pada usia 30 bulan itu akan maksimal, artinya beratnya itu sudah 3 kilo ke atas. Nah, kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, bahwa kegiatan kastrasi ini bukan satu-satunya tolak ukur yang menyebabkan ataupun mempengaruhi daripada maksimalnya buah yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Tetapi faktor yang penting juga, yang tak kalah pentingnya adalah pemupukan yang kita berikan. Artinya jangan sampai ketika kita budidaya kelapa sawit, begitu kita tanam, pada saat sawit kita itu masa TBM belum menghasilkan, hanya urea saja yang kita berikan supaya daunnya hijau, hanya urea saja. Tetapi unsur hara yang lain seperti fosfat, magnesium, kemudian kalium itu juga tak kalah pentingnya kita berikan supaya nantinya buah yang dihasilkan ketika kita melakukan panen perdana itu juga bisa maksimal. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum saya tutup, hari ini saya berada di kebun kelapa sawit milik warga yang ini beberapa hari kemarin beliau ini melakukan kegiatan kastrasi. Tetapi ada beberapa kesalahan-kesalahan yang bisa kita jumpai di sini. Apa saja kesalahannya? Ayo sama-sama kita simak supaya tidak gagal paham.
Baiklah sahabat petani sawit dimanapun berada, langsung saja kita akan perlihatkan beberapa kesalahan yang seringkali dilakukan oleh para petani kelapa sawit dalam melakukan kegiatan kastrasi. Kesalahan pertama di sini adalah adanya keterlambatan dalam pelaksanaannya, di mana bunga yang harusnya sudah dibuang ini terlanjur sudah menjadi buah seperti ini ya. Nah, ketika kita melakukan kegiatan kastrasi, harusnya yang kita buang itu masih berbentuk seperti ini, dompet ini ya, seperti ini, atau yang udah gembung seperti ini bisa juga. Ataupun yang ketiga, ini yang baru saja mecah ini seperti ini ya. Ini adalah waktu terbaik di mana kita melakukan kegiatan kastrasi, karena penyerapan unsur hara untuk pembentukan bunga yang seperti itu masih sangat rendah. Berbeda halnya ketika bunga itu sudah menjadi buah yang seperti ini, tentu penyerapan unsur haranya juga sudah banyak. Makanya ini harus kita hindari adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kastrasi. Kemudian kesalahan kedua di sini adalah tidak bersih dalam memotong tangkainya ini, sehingga menyisakan tangkai yang tadinya buahnya itu masih kecil-kecil, lama kelamaan kan menjadi besar ini, bahkan sudah masak ini ya. Nih, ini kemarin motongnya nggak sampai ke pangkal, sehingga ya ini buah yang tadinya tersisa menjadi besar, akhirnya masak. Nih, ya, ini adalah kesalahan kedua. Yang kita takutkan adalah ketika kita motongnya tidak bersih, kita tidak sampai kandas, sampai ke pangkalnya, ini akan menyebabkan busuknya buah nih. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini kan buahnya busuk-busuk ini. Nah, kalau seandainya ini kita terapkan pada seluruh tanaman kelapa sawit kita, yang kita takutkan hal itu akan mengundang jamur-jamur yang nantinya akan merusak daripada buah-buah yang akan dikeluarkan oleh tanaman kelapa sawit. Makanya kesalahan-kesalahan ini harus kita hindari. Kemudian perlu kita pahami bersama bahwa ketika kita lakukan kegiatan kastrasi ini dengan baik, caranya tepat, kemudian pupuknya juga sudah cukup, maka panen perdana yang kita harapkan pada usia 30 bulan ini buahnya sudah maksimal 3 kilo ke atas. Kemudian tonase yang kita dapatkan pada TM1 dalam 1 tahun itu bisa mencapai 15 ton lebih ya. Syaratnya yaitu kastrasi cukup, tetapi ya pupuknya juga harus cukup. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Salam petani kelapa sawit Indonesia. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.